warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Ferry Irawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nora Carlina dengan NIM 1907579 dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Prodi Ilmu Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana. Puji syukur marilah kita limpahkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan mencoba sedikit kutung mengenai menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam wabah COVID-19. Virus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, seperti infeksi pada pernafasan ringan seperti flu dan infeksi pada pernafasan berat seperti penyakit paru-paru. Coronavirus ini berasal dari negeri Cina, ya khususnya di Wuhan, di kota Wuhan, dan itu pada tahun 2019 dan masuk kepada di Indonesia pada tahun 2019 akhir bulannya. Virus ini sangat cepat menyebar, baik itu menyerang di kalangan muda, tua maupun anak-anak. Virus ini sangat mematikan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menyepelekan virus ini. Virus ini sangat berbahaya, dan karena dia bisa menyebabkan kematian pada diri seseorang. Virus ini bisa saja terjadi melalui berpegangan tangan, bersalaman, ataupun memegang benda lainnya seperti uang contohnya. Jadi kita di Indonesia sendiri sudah ditetapkannya PSBB, di mana kita dilarang untuk berkumpul dan saling silaturahmi. Kita dilarang untuk pergi ke masjid dan menjauhi kerumunan yang bisa menyebabkan terjadinya penyebaran virus ini menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, di dalam kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk tidak kemana-mana dan tetap di rumah. Kita tidak dibolehkan untuk menjalankan sholat tarawih, witir dan tadarusan di masjid. Kita dilarang karena ada sebabnya, supaya tidak terjadinya penyebaran virus ini. Dan begitu pun pada sholat Jumat bagi kaum laki-laki yang dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid dan menjalankannya di rumah. Kita sebagai umat Islam pasti merasa gembira menyambut bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang mana firman Allah mengatakan, Syahdu Ramadhanalladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda
razaqani faman shahida minkumus shahra falyasuh, yang artinya beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di negeri tempat tinggalnya bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Amalan yang bisa kita terapkan di tengah wabah COVID-19 ini, karena kita tidak boleh melaksanakannya di masjid, kita bisa melaksanakannya di rumah. Yang pertama yaitu selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat tarawih berjamaah di rumah, baik bersama keluarga ataupun sendiri. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah kita selalu berzikir. Nah, itulah amalan yang bisa kita lakukan di saat bulan Ramadan saat ini. Selanjutnya yaitu bagaimana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah wabah COVID-19. Nah, sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya orang-orang selalu melaksanakan sholat id berjamaah di masjid dan melakukan hal-hal positif lainnya. Di Indonesia sendiri, pada umumnya dilarang untuk melaksanakan sholat id berjamaah, tetapi ada juga yang dibolehkan, karena pada zona hijau itu dibolehkan. Seperti contohnya di Sumatera Barat sendiri dibolehkan untuk melaksanakan sholat id berjamaah dan juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah bagi kaum laki-laki. Dan pada zona merah memang dilarang, seperti Jakarta pada umumnya itu dilarang karena di situ terdapat atau puncak parahnya penyebaran COVID-19 ini. Walaupun di Sumatera Barat sudah ditetapkannya atau dibolehkannya untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri berjamaah, kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita. Yang pertama dengan cara selalu berjaga jarak. Yang kedua selalu memakai masker. Yang ketiga kita selalu mencuci tangan. Yang keempat kita menggunakan hand sanitizer. Yang kelima kita harus selalu menjaga diri agar terus terlindungi. Hanya itulah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas jika ada kesalahan ataupun salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itulah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas jika ada kesalahan ataupun salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.